أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Dari pedalaman Afrika dengan hutan bebasnya yang masih terdapat hewan-hewan buas yang tidak dikurung atau dilindungi, hiduplah Sya'ban. Dalam keluarga yang mengetahui bahwa di sana ada Tuhan yang esa. Akan tetapi ia tidak beragama dengan agama apapun. Hanya pada yang didapatkan di sekolah berupa pelajaran umum tentang agama Nasrani. Di sana juga hidup agama yang menyembah patung dan hewan-hewan, ateis dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mimi wajina na itu. Nama saya Sya'ban Mwangi Mungu dari Mulanga, Kenya. Saya lahir tahun 1951. Saya tinggal dan belajar di sekolah dari SD sampai SMA dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1971. Saya belajar di salah satu sekolah SMA di Ninggaya. Setelah itu, saya melanjutkan kuliah di bidang pariwisata, di mana di sana saya belajar tentang seluk-beluk pariwisata. Saya juga belajar banyak bahasa seperti Italia dan Almania. Saya juga belajar bagaimana cara bekerja di kebun binatang, yang hewannya bebas berkeliaran, khususnya hewan-hewan yang buas. Pada tahun 1977, saya mulai bekerja di bidang pariwisata, sehingga banyak berjumpa dengan banyak turis dari berbagai penjuru dunia, seperti dari Amerika, Italia, Prancis, Rusia, sampai dari Afrika Tengah, dan bahkan seluruh wilayah Afrika. Sampai tahun 2009, saat saya datang ke Mesir. Saya sangat menikmati pekerjaan saya. Yang pertama, karena saya bisa bertamasya dan bertemu dengan turis dari seluruh dunia. Akan tetapi, terjadi masalah dalam hidup saya. Karena saya terjatuh pada perbuatan zina, mabuk, dan juga meminum minuman pil terlarang. Dan ini merupakan kebiasaan para turis dari berbagai negara. Kesehatan saya pun terganggu karena hal ini. Saya tetap bekerja sampai pada tahun 1980, di mana saya sampai pada perusahaan di bawah bendera Almania untuk belajar bahasa Almania. Saya tinggal di sana selama 2 tahun. Kemudian saya kembali ke negara saya, dan saya bekerja di perusahaan Rhino Safari. Saya bekerja di sana selama 2 tahun, yaitu tahun 1982 dan pada tahun 1983. Tahun 1984, saya mendapatkan kesempatan lain di Italia untuk belajar bahasa Italia, supaya dapat bekerja lebih baik lagi. Dan di Italia, saya tinggal di desa yang bernama Tolino. Di daerah pegunungan Agri, saya menikah dengan wanita Italia yang bernama Adriana. Ia punya kebiasaan minum khamar, karena di Italia demikian adanya. Mereka sangat menyukai minuman. Sampai saya pada tahun 1987, dari belajar saya di sana, saya pulang ke negara saya
dan mendirikan perusahaan pariwisata. Saya punya pengaruh bagi para wisatawan dari berbagai negara. Karena saya banyak harta, maka saya bisa melakukan apa saja, dari kamar dan pil-pil terlarang. Setelah apa yang saya lakukan sangat memberi dampak bagi keharmonisan keluarga saya, maka saya menikah dengan wanita lain di Kenya dan memiliki 3 anak perempuan. Karena Syaban alumni mahasiswa pariwisata, ia merupakan salah satu pemandu turis yang terkenal di Kenya. Karena posternya tersebar di berbagai majalah wisata. Sebagian temannya saat kuliah pariwisata adalah orang-orang Muslim. Ia sangat menyukai akhlak mereka yang baik, tanpa ia pernah memikirkan tentang Islam itu sendiri, karena ia tidak pernah memberi perhatian pada agama. Syaban hendak menceritakan pada kita kisah yang sangat berkesan baginya dan menjadi titik tolak kehidupannya. Suatu hari ia keluar untuk wisata ke hutan. Bersamanya para turis dan sebagian temannya yang Muslim. Mereka mendirikan kemah di tengah hutan. Setiap hari satu di antara mereka keluar untuk menyiapkan makanan. Hari itu Syaban keluar. Tiba-tiba datang sekelompok gajah menuju kemah yang mereka miliki dan meluluh lantakkan kemah itu. Akan tetapi, mereka semua bisa selamat. Maka datanglah sahabatnya yang Muslim membenarkannya. Ini benar-benar tidak terduga. Biasanya, gajah tidak akan menyisakan sedikit pun dari para korbannya. Akan tetapi, ini benar-benar mukjizat katanya. Dan Allah merupakan hak Allah membiarkan saya tetap hidup. Pada tahun 1991, mulailah saya jarang bekerja karena badan saya tidak sehat, disebabkan karena saya suka mabuk-mabukan. Saya pun hidup dalam keadaan menganggur begitu lama. Dan setelah itu, saya dapat pekerjaan baru di Sudan. Di sana, saya bertemu banyak kaum muslimin. Kebanyakan teman saya yang Muslim, mereka suka mengajak saya untuk ke rumahnya. Setelah 3 tahun, saya kembali ke Kenya karena ada perang saudara di sana. Ini terjadi tahun 1994 sampai tahun 1997. Saya pun bekerja di bidang pariwisata di Kenya. Dan mulailah saya minum kamar kembali. Karena saya banyak uang yang saya kumpulkan terakhir saya di Sudan. Saya bekerja tetapi hidup saya sangat buruk di masyarakat. Maka istri dan anak-anak saya pun menjauhi saya karena saya terlalu banyak minum kamar dan alkohol. Jadilah keluarga saya kecanduan alkohol sampai tahun 2006 hingga saya tidak mampu mengendarai mobil. Kemudian saya pindah ke perusahaan pariwisata Safari Kenya Limited yang pemiliknya bernama Medla. Dia menasihati saya untuk berhenti minum kamar supaya saya bisa bekerja dengan baik. Saya pun tetap bekerja di sini sampai tahun 2009. Semakin terpuruklah hidup Syaban setelah ia ditinggalkan semuanya, sampai pada teman-temannya yang beragama Islam. Ia terbenam dalam kehidupan kamar, pil, dan juga alkohol, dan semua pekerjaan yang haram. Sampai istri dan anak-anaknya membencinya, ibunya pun juga menjauhinya, dan ia menjadi sangat hina dan membuat takut semua keluarganya, terutama saat ia mabuk. Dan pada suatu hari, terpuruklah kehidupan pariwisata karena kejadian buruk yang kita kenal. Syaban merasa takut karena banyak berita miring tentang Islam. Maka ia meninggalkan teman-temannya yang beragama Islam dan menjauhinya. Padahal ia tahu tentang akhlak mereka yang baik. Merekalah yang selalu memihak kepadanya. Akan tetapi inilah yang digariskan oleh Allah buat Syaban. Dan inilah yang terbaik.
Mulailah kakak perempuannya mengirim dia ke Mesir. Pada tahun ini saya bertemu seorang wanita yang bernama Maryam. Dia adalah teman kakak saya, Aisyah, yang waktu itu tinggal di Mesir untuk belajar agama Islam. Ia masuk Islam beberapa tahun yang lalu dan pindah ke Mesir. Maryam datang ke kantor saya dan ingin mengetahui bagaimana ia bisa bekerja. Saya tidak tahu apa maksud kedatangannya. Setelah 3 minggu dia datang dan bertanya apakah kamu mau bekerja di luar negeri. Saya berkata, jika ada pekerjaan bagus saya siap. Dia berkata, berikan paspormu, maka saya berikan. Dia menerimanya dan kembali pada hari berikutnya dengan visa dan dia berkata kita akan pergi pada tanggal 25 untuk bekerja di Libya. Karena kakak saya mengatakan ia suka bekerja di Libya. Oleh karena itu, kami hendak pergi ke sana. Saya pun berkata, saya siap. Karena melihat keadaan saya yang mabuk berat, maka kami batal berangkat tanggal 25 dan memutuskan untuk berangkat tanggal 10 bulan berikutnya. Sampailah kami di Mesir dan seorang wanita menjemput kami di bandara Kairo. Kami pun pergi dan mendatangi rumah kakak saya di Kairo. Saya tinggal di sini 1 minggu. Saya berpikir kenapa saya bisa sampai ke Mesir. Akhirnya saya tahu bahwa apa yang dilakukan Maryam karena perintah kakak saya supaya saya bisa sampai ke Mesir. Ia rupanya ingin menjauhkan saya dari alkohol. Karena Allah menginginkan kebaikan Sya'ban, maka Allah kabulkan doa kakaknya pada malam hari. Sungguh, Allah takdirkan pemilik rumah tempat kakaknya tinggal. Dia bekerja di Afrika dan paham bahasa di sana. Dia juga tahu sebagian bangsawan di Afrika. Disinilah mulai Sya'ban mengenal Islam. Saya hidup di fase awal di rumah kakak saya Aisyah. Syekh Muhammad Rashad, pemilik rumah. Suatu hari, saya menemuinya setelah memberi salam dan mukadimah, dan juga karena petunjuk Allah. Dan taufiknya, saya tahu bahwa beliau tinggal di Afrika Timur. Ia berbicara tentang bahasa Swahiliyah. Ia tinggal di sana 15 tahun. Dia pun mengundang saya pada hari berikutnya dan menceritakan tentang sejarahnya kepada saya semuanya. Dia berkata kepada saya, dia dulu bekerja di Afrika Timur. Sekarang dia di rumah saya, tinggal bersama keluarganya saja. Ia hanya anggap sebagai teman dan ayah saya. Saya bertanya padanya tentang segala sesuatu dan juga mengeluhkan keadaan saya padanya. Saya pun sering bicara dengannya dan jadilah ia bagian dari hidup saya. Saya merasakan perasaan aneh padanya. Ini karena rumahnya terbuka. Ia pergi ke masjid waktu sholat. Mulailah saya ingin mengenalnya. Orang-orang pergi ke masjid. Setiap habis terdengar azan. Setelah seminggu, Syekh mengabarkan pada saya tentang Islam. Ia menjawab pertanyaan saya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menyembah Tuhan yang Esa. Dan Nabi Muhammad SAW, dialah utusan Allah yang Allah utus untuk menyampaikan agama ini. Saya mulai bertanya berapa pertanyaan seputar Islam. Saya juga bertanya tentang agama yang dipakai untuk beribadah pada agama ini. Dia berkata, yang dipakai adalah bahasa Arab. Maka saya berkata, apa yang wajib bagi saya tegakkan setelah masuk Islam? Karena saya harus mengerjakannya. Saya menemaninya, dan ia suka makan bersama saya dan berbincang-bincang tentang aneka masalah, khususnya tentang agama Islam. Setelah 2 bulan, saya mulai percaya untuk masuk Islam.
Dan kini, saya sudah menjadi seorang Muslim. Saya telah memeluk agama Islam di Al-Azhar. Pada bulan Ramadan, saya pergi untuk mengerjakan sholat seperti seorang ayah dan anak. Dimanapun dia duduk, Anda akan dapati saya ada bersamanya. Setelah Idul Fitri, saya berkata, sekarang saya ingin belajar agama Islam dan bahasa Arab. Dia berkata, jangan khawatir, saya akan usahakan supaya kamu bisa belajar. Kemudian saya pergi ke markas untuk belajar bahasa Arab. Mereka berkata pada saya tidak mengerti banyak tentang bahasa. Kami tidak dapat memikirkan akan hal itu sama sekali. Saya akan ikutan Anda pada daurah. Maka saya berkata pada Syekh Rashad, dan ia berkata akan membiayai saya untuk pergi sampai kembali. Begitu juga tentang buku-buku, beliau akan membantu saya untuk mempelajarinya. Saya sangat gembira sekali, karena saya akan berubah sampai pada perkara sepele. Saya bertanya padanya, suatu hari, kenapa sebagian Muslim ada yang minum alkohol? Padahal ini terlarang dalam agama. Ia menjawab, para peminum khamar dan orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang dilarang, Islam tidak masuk dalam hati mereka. Mereka itu Islam di mulut saja. Akan tetapi, orang-orang yang merasa tenang dengan perkara yang dilarang ini, imannya telah masuk ke dalam hatinya, kemudian berbalik. Saya mulai belajar di markas Al-Farj pada tahun 2010. Saya belajar di Ma'had yang berafiliasi pada Azhar Asy-Syarif, sampai saya dapat memahami Islam dengan baik dan hafal Al-Quran. Akan tetapi sayang, saya kemudian sakit dan tidak bisa pergi untuk belajar. Dan ini adalah dampak dari alkohol. Saya datang ke dokter, putra Syekh Ar-Rashad, namanya Dr. Muhammad. Dia memeriksa dan berkata, tidak ada jalan lain kecuali operasi. Pasca operasi, saya harus beristirahat selama 1,5 tahun di rumah, tanpa harus pergi kemanapun, bahkan untuk belajar sekalipun. Syekh Muhammad Rashad berkata pada saya sebelum wafat beliau, jangan percaya pada seorang pun yang mengabarkan padamu bahwa agama Islam ini sulit, atau padanya ada hal yang berlebihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang Maha Esa dan juga percaya pada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan mengikuti Al-Quran Al-Karim serta sunnah Nabi, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, dan ia akan melihat bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Tidak ada kesulitan di dalamnya, kecuali ia menjaga saya untuk mengikuti belajar agama di Al-Azhar. Syaban menjadi orang pribadi yang dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dimanapun tempat yang ia kunjungi di Mesir, ia masuk untuk belajar ilmu syari di Al-Azhar Asy-Syarif, sedangkan umurnya sudah mencapai 60 tahun. Sampai itu bisa menggantikan apa saja yang telah luput darinya sebelum ia masuk Islam. Saya sangat gembira, alhamdulillah. Saya mulai sehat kembali. Saya merasa banyak lebih baik setelah masuk Islam dan menjauhi minum-minuman. Juga karena saya memiliki banyak sekali teman di Mesir, juga di seluruh dunia ini. Karena kaum muslimin merupakan bangsa yang besar, sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Ma'allahi fil qalbi lamma inkasar, ma'allahi fid dam'i lamma anhamar, ma'allahi fit tawbi raghma al-hawa
في الذنب لما استتر. مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر. مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة، يصحو البصر. وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور. مع الله. Sekarang, saya menetap di Kairo, di kota Nashar. Saya hidup bersama saudara-saudara kaum muslimin, seperti keluarga yang saling membantu sebagiannya. Dengan sebagian yang lain, solat adalah perkara yang paling agung setelah saya masuk Islam, di mana saya selalu solat 5 waktu berjamaah, sebagaimana saya selalu menjaga puasa Senin Kemis. Begitu juga Ayyamul Bid. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saya kekuatan, dan Dia telah memberi petunjuk kepada saya agama Islam. Saya berterima kasih juga kepada keluarga saya, yang saya telah kehilangan mereka sesaat. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan mereka. Sampai akhirnya anak saya yang kecil sakit di rumah sakit di Nairobi, Kenya, sejak 1,5 tahun yang lalu. Saya mohon kepada Allah akan kesembuhannya. Setelah ia tahu bahwa ayahnya telah masuk Islam, ia berkata, "Aku juga mau masuk Islam." Dan sekarang ia telah menjadi seorang muslimah dan kuliah di pariwisata di Kenya. Ia ingin bekerja seperti saya, akan tetapi tanpa minum khamar, sebagaimana yang telah saya lakukan dulu. Saya bersyukur kepada Allah atas masuk Islamnya dia, karena saya telah meninggalkan semua keburukan. Dan sekarang, saya tidur dalam keadaan wudu dan tidak pernah mimpi buruk. Saya sholat dan tidak akan lagi minum khamar. Saya bersyukur kepada Allah atas semuanya. Dan saya terus belajar di Mahad. Saya berterima kasih pada Syekh Rashad yang telah mengajarkan pada saya agama Islam ini. Begitu juga kakak saya, Aisyah, yang menjadikan saya untuk bisa sampai ke Mesir dengan mudah. Dan ia adalah penyebab saya masuknya Islam. Saya juga berterima kasih kepada Syekh dan guru saya, Syekh Umar, Imam Masjid Nurul Islam, dan Syekh Khalid, guru Al-Quran di Mahad Bu'ud Al-Islamiyah, dan juga semua guru di Mahad dalam semua mata kuliah seperti fikih, tafsir. Saya berdoa kepada Allah supaya dipermudah urusannya dan supaya Allah jauhkan saya dari jalan yang buruk dan supaya memberikan kemudahan keluarga saya untuk masuk Islam. Saya katakan kepada kaum muslimin, hendaklah kalian berpegangan teguh pada agama ini, karena agama kita banyak sekali musuh-musuh, dan kitalah yang harus membelanya. Jadilah kalian dai untuk agama ini dengan perbuatanmu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena dia adalah agama yang hak. Saya dulu masuk pada berbagai agama,
Saya tidak pernah melihat agama yang semisal dengan Al-Quran. Agama-agama ini semuanya syirik. Akhir kata, teruslah kalian berada dalam kebaikan. Niscaya kalian akan sampai ke surga, insya Kwa Allah. hivyo umenifanyia, alhamdulillah. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي